selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Agung Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan mempraktikkan secara langsung coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya dibantu oleh rekan saya, Sir Ahmad. Selamat siang, Sir. Selamat siang, Pak Gun. Oke, terima kasih, Sir, telah datang ke ruangan saya. Tujuan kita pada hari ini itu kita akan sharing dalam pelaksanaan supervisi akademik yang akan dilakukan oleh di kelas Sir Ahmad agar berjalan dengan lancar. Oke, Sir, rencana kita supervisi akademik jadwalnya kapan, Sir? Rencananya besok bisa, Pak Gun, karena besok ada jadwal saya mengajar. Besok pukul berapa, Sir? Jam kedua berarti kira-kira jam 8, Jam 8 ya, Sir? Itu di kelas 12 kelas 1. Oke, 12 di kelas 1. Untuk persiapan besok Sir Ahmad dalam supervisi akademik, Sir Ahmad sudah menyiapkan tangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk besok. Sudah, Pak Gun. Mulai dari RPP, terus media pembelajaran sudah disiapkan. Untuk evaluasinya, Sir Ahmad evaluasi asesmen pembelajarannya. Tidak termasuk. Sudah disiapkan. Oke, berarti sudah lengkap ya, Sir? Perangkat pembelajaran, RPP, kemudian materi ajarnya Sir Ahmad sudah disiapkan? Sudah. Sudah, kemudian evaluasinya sudah disiapkan ya, Sir Ahmad? Ya. Jadi kita di kelas ketika langsung mengajar, tidak perlu membicarakan lagi perangkat pembelajaran. Kemudian Sir Ahmad, untuk hari besok tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu di kelas 12 ya, Sir Ahmad? Kelas 12 IPA 1. Itu tentang apa, Sir Ahmad? Materinya rencananya adalah news items 3.5. Di 3.5 dan tujuannya siswa mampu menganalisa teks berita yang tertaut di media sosial atau media cetak. Jadi itu tujuan pembelajarannya, Sir? Iya. Siswa itu dapat menganalisa. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran nanti besok yang akan Sir Ahmad lakukan, ada nggak metode atau strategi pembelajaran biar tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan mudah? Untuk besok karena reading dan juga kami perlu juga mempraktekkan bagaimana teks berita itu dibuat, maka metode yang menurut saya terbaik yaitu metode demonstrasi. Jadi pemaparan langsung, menunjukkan tahapan-tahapan langsung ke siswa, dan juga karena kita sudah mulai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin bisa membantu. Oh, berarti menggunakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Oke. Nah, bagus sekali, Sir. Karena program merdeka kita lagi wajibkan akan proses pembelajaran dengan proses diferensiasi. Kemudian ada nggak media yang digunakan dalam proses pembelajaran? Tentu karena ada berdemonstrasi ya saya harus memaparkan materi ini secara real, nyata, jadi mereka bisa melihat langsung bagaimana proses news item itu sendiri, mulai dari media sosial, berupa screenshot atau bukti tangkapan layar, lalu dari video pembawa berita di televisi, dan yang paling konvensional yaitu penggunaan koran. Oh, berarti medianya koran. Ya, Kemudian handphone, Sir, untuk video. handphone itu dipakai nanti, Pak Guru. Jadi di awal ya persepsi kami menggunakan dulu pemaparan dari video. Berarti media yang digunakan salah satunya itu koran ya, Sir? Ya, koran. Oke. Sudah disiapkan, Sir, korannya? Sudah. Sudah. Oke. Sir Ahmad dapat dari mana korannya? Kebetulan ada beberapa siswa yang mungkin Berlangganan. berlangganan atau untuk tambahan, kebetulan perpustakaan kita juga berlangganan koran. Oke. Kemudian Sir Ahmad pada saat pembelajaran besok, langkah-langkah pembelajaran yang Sir Ahmad akan lakukan dari tahapan awal sampai tahapan akhir, apa saja yang akan dilakukan? Jadi mulai dengan pendahuluan, ya, saya terbiasa untuk mengabsen, mengecek kondisi siswa, lalu melakukan persepsi, lalu masuk ke kegiatan inti berupa pengenalan teks news items, lalu membedakan dan membandingkan teks-teks yang ada dari beberapa media seperti dari surat kabar atau media sosial atau video yang saya berikan langsung. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Untuk evaluasi
motivasinya bisa berupa beberapa latihan singkat yang saya berikan, lalu bisa juga mereka menganalisa singkat dulu dari teks-teks yang mereka dapatkan. Jadi teksnya dia mendapatkan teks sendiri atau teramat menyiapkan teksnya secara Biasanya untuk melihat kemandirian siswa setelah pemaparan singkat awal dari saya, biasanya saya hanya memberikan tema, jadi mereka mencari teks sendiri. kemudian teramat dalam proses pembelajaran kira-kira ada masalah atau tidak kira-kira yang akan timbul pada saat proses pembelajaran? Tentu ya, masalah itu pasti ada. Seperti apalagi teks news item ini adalah teks reading atau membaca. Jadi kendalanya adalah siswa sebenarnya dari beberapa keterampilan bahasa Inggris, reading itu yang agak susah untuk siswa karena diperlukan kemampuan siswa untuk membaca, memahami teks, dan satu lagi adalah pembenaran kata. Nah, yang saya antisipasi, yang kemungkinan akan menjadi kendalanya adalah vocabulary, di mana siswa kemungkinan stuck tidak memahami kalimat, lalu motivasi untuk mengikuti pembelajaran menurun. Gitu. Kemudian kan tadi udah tahu nih kemungkinan masalah yang akan terjadi. Cara untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi teramat sampaikan, sudah ada rencana belum cara mengatasinya? Biasanya karena kita pembelajaran berdiferensiasi, biasanya saya akan mengumpulkan siswa dulu, lalu kami menggunakan teknik jigsaw. Jadi teknik jigsaw di mana siswa bisa tidak harus memahami semua teks, jadi dibagi dari beberapa kelompok, minimal satu kelompok itu 4 orang, tergantung paragraf. Kalau ada 5 paragraf, berarti 5 orang dalam satu teks. Lalu mereka hanya perlu memahami 1 orang 1 paragraf. Setelah itu mereka nanti bertukar tempat untuk memaparkan paragraf apa yang mereka telah pahami. Oke, teramat cara untuk mengatasi masalah yang kemudian timbul, menurut saya itu sudah tepat sekali teramat, sehingga teramat nanti mengaplikasikannya harus pintar-pintar manajemen waktu. Kalau misalkan timbul, mudah-mudahan permasalahan itu tidak timbul. Dia RPP yang sudah ada dan sudah dengan lancar. Kemudian RPP yang teramat buat ini juga sudah lengkap semuanya, langkah-langkahnya sudah jelas. Kemudian sumber ajarnya juga ada, kemudian evaluasinya juga sudah ada. Tinggal besok, mudah-mudahan sepertinya lancar. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira yang akan terlakukan untuk besok seperti apa? Besok ya seperti biasa, sebelum kita kondisikan seperti yang aja ya Pak Gun. Jadi saya mempersiapkan apa yang harus saya bawa ke kelas, lalu media-medianya, lalu ya menyiapkan kondisi kelas lah ya sebelum mulai observasi. Terima kasih teramat telah hadir di ruangan saya untuk kelancaran juga kita observasi, dan mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah teramat buat. Oke, terima kasih Sir. Sama-sama Pak. Selamat siang. Check attendance, listen. Alfred Dexter, Ananda Mulia, Angeli, Aulia Krismarani, Axel, Mervin Valencia, Kalista, Catherine Febrina, Clarencia, Cleo, Daniel Giovanelli, Devin Tan, Edward, Eva Talidia, Felis Tio, Felicia Edelin, Ferli Harnata, Gabriel Diren, Gabriel Irwana, Dadi, Jennifer Lustri, Jocelyn Natania, Jo Abed, Justin Daryl, Kenia Kartika, Natasha Destiny. Quiet to bring your laptop, ya.
So if you cannot finish because of the obstacle that you make, karena tidak bawa laptop, so you take the risk ya. Okay, teman. So before we start, I'd like to check the student attendance. Aji, where did you go? I'm 6 sir. You are 6. Did you inform your teachers, your homeroom teachers about this? Yes, I do. Apa tapi yang ini? Surat ada sama Asal surat. Surat. Kemarin ada kasih surat sir. Ada apa datang suratnya? Hari Kamis. Tapi setelah istirahat pertama sir. Belumnya belum selesai. Nggak usah. Kamu sudah kirim link. Nanti saya tinggal buka link yang kemarin aja. Kita terambil. Oke. Gabriel Ivana, absen number? 19. Gabriel 19. Komplis ya. Okay, Nanda, finish use those problems. Usually this is yours. I cannot check your side because you, in the public settings, you haven't set into public skill belajar IT. And this is still ini caranya Anda buka di sini, selalu yang pribadi, share-nya dialihkan. Kamu masih di sini. Oke teman, silakan buka website kembali, ganti ke public. Setelah itu publish. Kalau tidak terpublish ya cancel seperti ini. Dan kalau saya tidak bisa nilai, itu masih 0% ya. Oke Nanda, mau yakin semua lagi? Oke Nanda. Anjali, this is yours? Anjali still similar problem. So whenever you are ready, inform ya. Lihat semua nih, since you have already Oke, selamat siang Mr. Ahmad. Selamat siang Mbak Gun. Oke, terima kasih telah datang di ruangan saya. Di sini tujuan saya memanggil Mr. Ahmad. Kita bersama-sama berdiskusi dan merefleksikan apa yang telah kita lakukan bersama tentang supervisi akademik yang telah Mr. Ahmad lakukan pada hari ini di kelas 12 IPA. Mr. Ahmad nggak usah khawatir. Ini tujuan saya tidak mencari kesalahan Mr. Ahmad, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan profesionalitas kita agar kedepannya kita lebih baik lagi. Mungkin saya belajar dari Mr. Ahmad yang telah belajar tadi, atau sebaliknya kita sama-sama belajar dari sisi. Oke, Mr. Ahmad ya. Oke, baik. Oke, Mr. Ahmad, berdasarkan pengalaman tadi pada tahap supervisi akademik,
yang teramat rasakan pada saat pembelajaran tadi seperti apa teramat? Pada saat mengajar di kelas tadi, lalu dilakukan supervisi, rasanya pasti pertama ya tidak seperti biasanya ya, karena ada yang nungguin gitu ya, Agun, terus ya deg-degan karena takut salah gitu. Walaupun seharian mungkin tidak tahu bagaimana cara mengajarnya. Lalu tapi semuanya rasanya sekarang merasa sudah plong karena sudah selesai. Oke, teramat. Sama teramat saya juga seperti itu sebenarnya ya. Kalau saya mengajar biasanya tidak ada orang di kelas kita, tiba-tiba ada, kita merasa terbebani. Tetapi tidak apa-apa teramat itu semua untuk proses pembelajaran. Kemudian teramat di dalam kelas tadi antusias anak seperti apa menurut teramat? Untuk pembelajaran newscasting ini berbeda ya, karena mereka melihat langsung bagaimana proses berita yang mereka baca dari kehidupan nyata, bagaimana proses pembuatan penyusunan berita yang selama ini mereka tahu hanya melalui media sosial, lalu bagaimana pengumpulan sumber dan lain-lain. Jadi untuk pertemuan hari ini saya merasa bahwa mereka masih termotivasi belajar news item ini. Berarti anak terlihat semangat dan termotivasi ya teramat dengan pembelajaran yang teramat lakukan dengan menggunakan media, kemudian dengan strategi pembelajaran diferensiasi tadi ya. Dan saya juga melihat seperti itu teramat, anak-anak terlihat berbeda, mempunyai semangat seperti semangat yang baru dengan motivasi yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian teramat, menurut Ahmad yang teramat lakukan tadi di dalam kelas sudah sesuai belum dengan rencana pembelajaran yang telah teramat buat kemarin? Sebenarnya sesuai gitu, sesuai dengan PPT yang telah dirancang. Cuman kendalanya yang memang sedikit mengkhawatirkan itu adalah waktu. Jadi waktunya tidak begitu mendukung untuk melakukan setiap sintaks yang telah disusun. Karena ya ini pembelajaran berdiferensiasi di mana ada porsi siswa masing-masing yang harus dipenuhi gitu. Jadi efeknya tadi di bagian evaluasi hari ini tidak semua soal-soal yang saya berikan itu bisa terselesaikan. Dari 5 mungkin hanya 3, 4. Berarti masalahnya itu di waktu ya teramat Iya, ya. benar. Harusnya kegiatan intinya tidak seperti tadi Iya. karena ada sesuatu kendala, jadi lebih lama. Kemudian evaluasi akhirnya lebih terpotong lagi Iya, betul. sesuai dengan yang dipersiapkan oleh teramat tadi. Jadi waktu. Kemudian selain waktu ada lagi nggak teramat? Masalah atau kendala yang lain? Yang kemarin kita bicarakan, saya sampaikan yaitu ya tentang siswa memahami vocabulary, lalu bagaimana menangkap ide paragraf. Tapi tadi sudah dilakukan melalui metode jigsaw, jadi saya merasa murid tidak terlalu, tapi ada. Kemudian tadi kan yang timbul masalah adalah manajemen waktu, mengatur waktu dalam pembelajaran. Untuk kedepannya, bagaimana teramat akan mengatasi dalam menyusun waktu agar sesuai dengan RP yang telah dibuat? Ada nggak? Saya mungkin berpikir untuk materi-materi reading, saya mungkin yang reading, mungkin saya akan memberikan pre-reading atau membaca dulu ke siswa seperti mereka membaca dulu dari rumah, lalu di sekolah mereka hanya sekedar menyampaikan ide moral, ide pokok atau apa kendala mereka saat membaca. Jadi tidak lagi 100% dilakukan di sekolah, tapi mereka bisa memanfaatkan waktu yang lebih lama di rumah. Oke, itu bagus sekali teramat. Berarti siswa itu sudah mempersiapkan bahan dulu sebelum dibawa di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas tinggal melakukan kegiatan intinya saja, ini menghemat waktu. Menurut saya itu adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan agar waktunya itu lebih sesuai lagi dan kemudian tidak terlalu lama dalam kegiatan inti karena mereka sudah memiliki modal. Bagus teramat.
Kemudian yang saya perhatikan tadi ketika di dalam kelas, melihat mengobservasi kegiatan teramat dalam kelas dari tahap awal sampai akhir, secara keseluruhan itu emang sudah dilakukan sesuai dengan tahap-tahapnya. Kemudian saya berharap kedepannya Serahmat bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa juga akan merasa nyaman dengan metode-metode yang atau strategi yang bervariasi, sehingga anak lebih antusias lagi. Terima kasih Serahmat. Sama-sama Pak Gun. Oke, mudah-mudahan Serahmat diberi kesehatan, Amin. kemudian bisa lebih profesional lagi. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Sir. Selamat siang. Selamat siang.